Hobbes lahir pada 5 April 1588, Malmesbury, Inggris. Ia meninggal pada 4 Desember 1679 Hardwick Hall. Filsuf Inggris, ilmuwan dan sejarawan paling dikenal karena filsafat politiknya, terutama sebagaimana diartikulasikan dalam karyanya Leviathan 1651. Hobbes memandang pemerintah terutama sebagai alat untuk memastikan keamanan kolektif. Otoritas politik yang dibenarkan oleh hipotesis kontrak sosial, yaitu seseorang atau entitas yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan kepada semua orang yang terikat. Dalam metafisika, Hobbes membela materialisme, pandangan bahwa hanya hal-hal yang materi yang nyata. Tulisan-tulisan ilmiahnya menyajikan semua fenomena yang diamati sebagai efek materi dalam gerakan. Hobbes bukan hanya seorang ilmuwan dalam dirinya sendiri, tetapi juga sistematator yang hebat dari temuan ilmiah orang-orang sezamannya, termasuk Galileo dan Johannes Kepler. Kontribusinya yang abadi adalah sebagai filsuf politik yang membenarkan kekuasaan pemerintah yang luas atas dasar persetujuan yang mementingkan diri sendiri dari warga. Ayah Hobbes adalah seorang pendeta yang memiliki sifat temperamen dari gereja paroki kecil Wiltshire. Karena mereka malu setelah terlibat dalam perkelahian di pintu gerejanya sendiri. Dia meninggalkan dan menelantarkan 3 anaknya lalu menyerahkan anaknya kepada saudaranya agar dirawat. Glover yang baik di Malmesbury. Ketika dia berumur 4 tahun, Hobbes dikirim ke sekolah Westport, kemudian ke sekolah swasta, dan akhirnya pada usia 15 tahun ke Magdalen Hall di Universitas Oxford, di mana dia mengambil gelar kesenian tradisional dan di waktu luangnya mengembangkan minat pada peta. Selama hampir seluruh kehidupan dewasanya, Hobbes bekerja untuk berbagai cabang keluarga Cavendish yang aristokratis dan kaya setelah mengambil gelarnya di Oxford pada 1608. Ia dipekerjakan sebagai pengajar bagi William Cavendish muda. Setelah itu, Earl kedua Devonshire selama beberapa dekade. Hobbes melayani keluarga dan rekan mereka sebagai penerjemah, teman seperjalanan, penjaga rekening, perwakilan bisnis, penasehat politik, dan kolaborator ilmiah. Melalui pekerjaannya oleh William Cavendish, Earl pertama Devonshire, dan ahli warisnya, Hobbes menjadi terhubung dengan sisi royalitas dalam sengketa antara raja dan parlemen yang berlanjut sampai 1640-an, dan yang memuncak dalam Perang Sipil Inggris 1642 sampai 1651. Hobbes juga bekerja untuk Marathon Newcastle upon Tyne, sepupu William Cavendish, dan saudara laki-laki Newcastle, Sir Charles Cavendish. Yang terakhir adalah pusat dari akademik Welbeck, jaringan informasi para ilmuwan yang ternama untuk salah satu rumah keluarga di Welbeck Abbey di Nottinghamshire. Hobbes melihat manusia bukan pertama-tama sebagai bagian dari satu komunitas sebagai individu. Sebagai individu, meskipun ia mengakui ada perbedaan kecil yang membedakan antara satu manusia dan manusia lainnya. Kekuatan dan ketajaman mental, namun ia juga menekankan kesetaraan yang dimiliki setiap manusia. Namun, kesetaraan ini jarang dimengerti sebagai kesetaraan dalam mendapatkan hak dan kewajiban. Karena yang dimaksudnya adalah manusia sama-sama memiliki kecenderungan untuk membunuh serta menaklukkan satu sama lain. Dalam upaya mereka untuk mendapatkan hal yang diinginkan, setiap orang mencoba untuk menghancurkan atau menaklukkan yang lainnya. Karena ketakutan terus-menerus yang dihasilkan dalam keadaan alami, Hobbes percaya masuk akal untuk tidak mempercayai orang lain dengan menggunakan serangan terhadap seseorang. Hobbes juga menganggap manusia secara alami sombong dan berusaha untuk mendominasi orang lain dan menuntut rasa hormat mereka. Kondisi alamiah umat manusia menurut Hobbes adalah keadaan perang di mana hidup itu menyendiri, miskin, jahat, brutal, dan pendek, karena individu berada dalam perang semua melawan semua. Dalam filsafat Hobbes,
sebagaimana disampaikan oleh Frankie Budi Hardiman dalam buku berjudul Filsafat Modern. Jiwa manusia bukanlah kenyataan yang melampaui pengalaman, melainkan hasil dari berbagai pengindaran jasmania. Manusia adalah mesin antisosial. Setiap perasaan yang dimiliki manusia adalah masukan dari berbagai pengalaman yang didapatnya dari realitas di luar kendalinya. Perasaan inilah yang kemudian menghasilkan reaksi, baik reaksi mendekati maupun menjauhi. Thomas Hobbes, negara sebagai hasil dari kontrak sosial. Dan teori kontrak sosial Thomas Hobbes. Tentu ini merupakan sebuah keadaan alamiah dan kebutuhan akan negara. Terus menggambarkan keadaan alamiah sebagai perang semua melawan semua atau war of all against all. Dalam kondisi ini tidak ada hukum, tidak ada keadilan, dan setiap individu memiliki hak untuk melakukan apapun yang mereka inginkan untuk bertahan hidup. Kehidupan alam dalam keadaan alamiah menurut Hobbes adalah miskin, kejam, menjijikan, brutal, dan singkat. Untuk keluar dari keadaan alamiah yang mengerikan ini, manusia kemudian membuat sebuah kontrak sosial yang merupakan sebuah perjanjian di mana setiap individu menyerahkan sebagian dari kebebasannya kepada para penguasa tunggal atau negara. Dengan adanya negara, maka akan ada hukum dan ketertiban yang menjamin keamanan dan kesejahteraan bersama. Lalu mengapa perlu sebuah negara atau negara memiliki kekuasaan yang begitu besar? Pertama itu untuk menjamin keamanan. Negara harus memiliki kekuatan untuk menghukum mereka yang melanggar hukum dan untuk menjaga ketertiban. Yang kedua itu untuk menyelesaikan konflik, negara juga harus memiliki otoritas untuk menyelesaikan perselisihan antara individu atau kelompok. Tiga, untuk memberikan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan juga ada kritik terhadap teori Hobbes. Meskipun teori tentang kontrak sosial ini sangat berpengaruh, namun tentunya banyak yang mengkritik. Beberapa kritik yang diajukan adalah seperti terlalu pesimis tentang sifat manusia. Banyak yang berpendapat bahwa Hobbes terlalu pesimis dalam memandang sifat manusia. Mereka berpendapat bahwa manusia memiliki kapasitas untuk bekerja sama dan bersikap altruistik. Negara juga terlalu kuat karena mungkin memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada negara yang berpotensi kekuasaan ini akan disalahgunakan oleh penguasa. Yang ketiga itu tidak ada pembatasan kekuasaan negara. Teori Hobbes tidak memberikan batasan yang jelas terhadap kekuasaan negara. Hal ini dapat menyebabkan tirani. Kesimpulannya, teori kontrak sosial Hobbes ini memberi kita sebuah pandangan yang menarik tentang asal-usul negara dan pentingnya kekuasaan untuk menjaga ketertiban. Meskipun teori ini memiliki beberapa kelemahan, namun tetap menjadi salah satu teori politik yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. State of Nature dalam pemikiran Thomas Hobbes. Bayangkan sebuah dunia tanpa pemerintahan, tanpa hukuman, tanpa aturan. Dunia di mana tidak ada yang mengatur perilaku manusia, di mana setiap orang bertindak sesuai dengan keinginan mereka sendiri, tanpa takut akan hukuman. Itulah gambaran State of Nature atau keadaan alamiah menurut Thomas Hobbes dalam karyanya Les Fontaines. Dalam keadaan alamiah ini, manusia hidup bebas tanpa kebebasan ini membawa konsekuensi yang mengerikan. Hobbes percaya bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang egois dan mementingkan diri sendiri. Setiap individu berusaha untuk memaksimalkan kepentingannya, bahkan jika itu berarti merugikan orang lain. Di sini tidak ada yang bisa dipercaya dan tidak ada yang bisa menjamin keselamatan kita. Menurut Hobbes, karena tidak ada otoritas yang lebih tinggi mengatur hubungan antar individu, maka keadaan alamiah adalah keadaan perang semua melawan semua. Setiap orang hidup dalam ketakutan akan serangan dari orang lain, karena dalam pandangan Hobbes, manusia secara alamiah cenderung saling menyerang untuk mempertahankan diri atau merebut sumber daya yang terbatas. Di dalam keadaan ini, hidup manusia menjadi, dalam kata-kata Hobbes yang terkenal, kasar, pendek, dan penuh ketakutan. Tanpa hukuman yang mengatur, tidak ada kepastian, tidak ada jaminan akan kedamaian, dan tidak ada ruang bagi kemajuan. Setiap orang terjebak dalam siklus kekerasan dan ketidakamanan yang tiada akhirnya.
Namun, Hobbes tidak menggambarkan state of nature hanya untuk menunjukkan kegelapan sifat manusia. Ia ingin melihat sebagai cerminan sebagai peringatan akan yang bisa terjadi tanpa adanya pemerintahan dan hukuman. Di sini, Hobbes menawarkan solusi yang dikenal sebagai kontrak sosial, di mana manusia secara sukarela menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada kekuasaan yang lebih besar, yaitu negara, demi mencapai ketertiban dan perlindungan. Dengan keluar dari keadaan alamiah ini, manusia bisa hidup lebih aman dan teratur di bawah otoritas negara, di mana di bawah kontrak sosial, pemerintahan muncul sebagai pelindung dari kekacauan, dan manusia mendapatkan jaminan kehidupan yang lebih damai. Keadaan alamiah bagi Hobbes adalah peringatan tentang pentingnya negara dan hukuman dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan. Tanpa itu, kita hanya akan kembali ke kondisi kekacauan dan kekerasan di mana tidak ada satupun dari kita yang benar-benar aman. Baik, itu selanjutnya adalah dari pemikiran Thomas Hobbes tentang negara sebagai Leviathan. Nah, Leviathan ini sendiri simbol dari mitologi Timur Tengah, makhluk raksasa besar yang makhluk ini sangat berkuasa dan punya kendali atas beberapa makhluk buas lainnya begitu. Nah, jadi bisa diibaratkan kalau Leviathan dalam konteks negara adalah jadi negara disimbolkan sebagai konsep yang mutlak, berkuasa mutlak atas subjeknya, dalam hal ini rakyatnya, dan tentu dalam penguasaan ini juga harus ditakuti oleh rakyatnya begitu. Nah, Hobbes ini berpendapat bahwa negara harus berkuasa dengan mutlak dan ditakuti oleh rakyatnya agar manusia, rakyatnya dari negara ini, itu dapat hidup dalam ketertiban dan kebahagiaan. Nah, Hobbes juga berpendapat kalau manusia sebenarnya hanya akan berbuat baik jika diancam dan dibuat takut begitu. Nah, jadi bisa dipahami secara ringkas ya, bahwa konsep Leviathan ini sendiri bisa dipahami dengan pengimplementasian hukum gitu. Bagaimana negara mempunyai kekuasaan penuh atas rakyatnya dan bagaimana negara memberikan rasa takut agar rakyatnya ini bisa hidup dalam ketertiban gitu, agar rakyatnya hidup dalam ketertiban, yang mana itu dituliskan dalam hukum. Nah, ketika dibilang bahwa konsep Leviathan ini adalah bentuk dari sebuah negara otoriter karena menegaskan kekuasaan atas rakyatnya dan juga menanamkan ketakutan, ini tidak bisa dibilang 100% benar, karena memang konsep ini berlaku hampir semua negara sebenarnya. Karena apa? Ya itu tadi, negara harus punya kekuasaan penuh atas rakyatnya, dalam hal ini subjek-subjeknya begitu, dan rakyatnya ya pada akhirnya mau tidak mau harus mentaati hukum di negara tersebut, yang mana hukum ini harus memberikan rasa takut, rasa mengikat dan ketegasan begitu kepada rakyatnya, yang disebut Thomas Hobbes tadi dalam konsep Leviathan-nya itu. Negara sebagai Leviathan, memberikan rasa takut bagi rakyat, dalam hal ini hukum begitu. Nah, Hobbes mengemukakan ajarannya tentang Leviathan ini untuk menjadikan negara yang berdaulat, adil, dan makmur begitu. Berdaulat dalam hal apa ya? Kita bisa sebutkan contohnya politik. Berdaulat di bidang politik ya ketika konsep Leviathan ini tidak berlaku, ketika negara tidak mempunyai kekuasaan atas rakyatnya dan rakyatnya juga tidak takut nih kepada negaranya, maka negara tersebut cenderung untuk tidak akan berdaulat ke depannya, sulit untuk berdaulat begitu. Dan adil ya tentu karena punya kekuasaannya itu tadi. Dan makmur ini juga adalah proses implementasi ke depannya dari Leviathan ini yang punya kekuasaan lebih ke rakyatnya, tentunya dengan praktik yang benar begitu.